Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih di tafsir surah Al-Baqarah ayat Ad-Dain ya, ayat tentang utang. Saya hanya ulang kembali yang kemarin saya katakan bahwa di ayat utang ini karena jelas Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di tidak menafsirkan tapi memberikan faedah. Memberikan faedah dan itu memang banyak di tafsir beliau ini ada faedah di samping tafsir. Di samping tafsir. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-mufassir al-allama Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala fi Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا تقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها، فإن فيها فوائد كثيرة، منها جواز المعاملات في الديون سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلا ثمنه مؤجلا ثمنه فكله جائز لأن الله أخبر به عن المؤمنين، وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمان وقد أقرهم عليه الملك الديان. ومنها وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات. ومنها أنه إذا كان الأجل مجهولا فإنه لا يحل لأنه غرر وخطر فيدخل في الميسر. ومنها أمره تعالى بكتابة الديون، وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولاية وكأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء والأمناء وقد يقارب الوجوب، كما إذا كان الحق متمحضا للعبد فقد يقوى الاستحباب بحسب الأحوال المقتضية لذلك. وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى. Baik. Kita i'rab dulu. Fadhal. Indak. Depan. Pakai jaket hitam. Siapa lagi nama? Fadil. Cek. Ihtawat fil madi hadhihi fa'il al-ayatu badalna atau bayan al-irsyadi jar majrur al-bari mudhaf ilai ibadah maf'ul bi dari masdar dari irsyad. Ahsan. fi muamalati jar majrur him mudhaf ilai ila hifdhi jar majrur huquqi mudhaf ilaihim mudhaf ilai bituruki jar majrur annafiati na'at wal islahati ma'tuf allati na'at la takut tarihu La yaqo. Pak di situ ya. Baik, sama. Dicetakan ana ya
itu tidak masalah. Karena al-uqala'u itu kan fa'ilnya. Ketika fa'il itu adalah jamak taksir, maka hukumnya mu'annas majazi. Ketika dia mu'annas majazi, maka boleh kasih tanda ta'nits dan boleh tidak. Jadi kalau ada perbedaan percetakan tidak masalah. Tidak ada masalah. Karena boleh dikasih tanda ta'nits fi'ilnya, boleh juga tidak. Kalau mu'annas majazi. La nafi taqatarihu fil mudhari marfu. Al-uqla'u fa'il dari taqatarihu. A'la maf'ulun bi. Wala la nafi akmala isim la. Minha jar majrur fa inna dari anna fi hajar majrur. Fawaidata isimnya katsiratan na'at. Minha jar majrur jawazu khabar dari dua. Al muamalati jar mudhafin ilai. Fid duyuni jar majrur sawaun mubtada muakhar. Kanat bacaannya kana. Duyunu isimnya silmin. Duyunu silmin mudhafin ilai. Au syara'in ma'tuf. Au syira'in ma'tuf. Muajjilan hal. Muajjalan hal. Tamanu Hal? Tidak. muajjalan maf'ul mutlak. Tidak. Karena antum baca duyunu. Kita baca tadi apa? Duyunu. Kalau kita baca duyunu berarti itu isimnya karena kan? Beda kalau antum baca duyuna. Dipahamkan? Iya. Kalau antum baca duyuna enggak apa-apa. Karena isimnya dhamir mustatir. Iya. Yang takdirnya nanti sawaun kanatid duyuna. Jadi ada kata duyun yang dihilangkan. Dan itu lebih tepat supaya bisa di-i'rab seperti tadi. Hal. Tapi karena antum baca duyunu, kan kita harus cari khobar. Berarti mu'ajjalan adalah khobar. Ketika jadi khobar nanti antum terjemahkan adalah. Sama saja apakah itu duyun silmin, iya, duyunu silmin atau siroin, mu'ajjalan adalah yang diakhirkan pembayarannya begitu. Paham kan? Kalau antum baca duyunu, kalau kita baca duyuna selesai masalah. Itu mu'ajjalan hal. Terus Muajjalan khabar dari kanat. Tamanu naib fa'il dari muajjalan. Hu mudhafin ilai. Fa kullu mubtada hu mudhafin ilai. Jaizun khabar lianna Allah anna bersama isimnya akhbar fil madi bihi jar majrur. Anil mu'minina jar majrur wa ma mausul. Akhbar fil madi bihi jar majrur anil mu'minina jar majrur. Fa innahu inna bersama isimnya min muqtadiyati jar majrur. Al imani mudhafin ilai wa qad tanda fil aqarra fil madi hum maf'ulun bi. Alaihi jar majrur. Al maliku fa'il dari aqarra. Ad-dayanu na'at. Ad-dayanu na'at. Wa min hajar majrur wujubu khabar dari dua. Tasmiyati mudhafin ilai al-ajali mudhafin ilai fi jami'i jar majrur al-mudayanati mudhafin ilai wa hululi ma'tuf al-ijarati mudhafin ilai wa min hajar majrur anna bersama isimnya idza maf'ul fi kana teman jalaisa al-ajallu biasa al-ajalu isimnya majhulan khabarnya fa innahu inna bersama isimnya la nafi yahilu fil mudhari marfu liannahu anna bersama isimnya ghararun khabarnya wa khatarun ma'tuf wa yadkhulu fil mudhari marfu fil maisiri jar majrur wa minha jar majrur amara fil madihu maf'ulun bi ta'ala fil madi bi kitabati jar majrur ad-duyuni mudhaf ilai wa hadha mubtada al-amru khabar
qad tanda fi'il yajibu fil mudhari marfu. Idza maf'ulun fi, wajaba fil madi, hifdzu fa'il dari. Jadi al-amru tadi untuk i'rab sebagai khobar ya. Amru. Bisa al-amru tadi. Lebih baik di-i'rab sebagai yang biasa, naat atau bayan. Iya, badan. Wajaba fil madi, hifdzu fa'il dari wajaba, al-haqqi mudhafin ilaih. Kalladzi jar majrur, li abadi jar majrur, alaihi jar majrur. Wilayatun mubtada muakhar. Wa ka amwali ma'tuf. Al-yatama mudhafin ilaih. Wal awqa'i ma'tuf. Wal wukala'i ma'tuf. Wal umana'i ma'tuf. Wa qad tanda fi'il yuqaribu fil mudhari marfu. Al-wujuba maf'ulun bi. Kama ka huruf jar ma makafa. Idza maf'ulun fi, kana saudaranya laisa. Al-haqqu isimnya, mutamahhidun khabarnya, lil abadi jar majrur. Wa qad tanda fi'il yaqwa fil mudhari marfu. Al-istihbabu fa'il dari yaqwa. Bihasabi jar majrur, al-ahwali mudhaf ilaih. Al-muqtadiyati na'at, lidzalika jar majrur. Ala kulli jar majrur, wa ala kulli jar majrur. Halin mudhaf ilaih. Fal kitabatu mubtada, minal a'dami jar majrur. Min a'dami jar majrur, ma mausul sebagai mudhaf ilaih. Tahfadhu fil mudhari marfu. Tuhfadhu fil mudhari marfu, bihi jar majrur. Hadhihi fa'il. La. Hadhihi mubtada muakhar. La. Hadhihi maf'ulun bi. La. Tadi tuhfadhu. Fil mudhari apa itu? Fil mudhari majhul. Tuhfadhu fil mudhari majhul. Hadhihi naibul fa'il. Al muamalatu badalna ataf bayan. Al muajjilatu. Ya. Al muajjalatu. Karena yang di, semuanya yang di. Al muajjalatu na'at likathirati. Likathrati jar majrur. An nisyani mudhaf ilaih. Walau wali waqa'i. Wuku. Wali wuqa'i. Kenapa wuqa'i? Wali wuqu'i jar majrur. Al mughalita'i mudhaf ilaih. Kenapa i? Al mughalatati Iya. mudhaf ilaih. Walil. Walil ihtirazi ma'tuf minal khawnati Khawana. minal khawanati mudhaf ilaih. Jar majrur. Alladzina na'at la nafi yakhshawna fil mudhari marfu. Allah maf'ulun bi. Ta'ala maf'ulun fil madi. Hasan. Masya Allah. Lumayan. Terjemahkan. Ayat-ayat ini mencakup petunjuk Allah kepada hamba-hambanya dalam muamalah di antara mereka kepada penjagaan hak-hak mereka dengan jalan-jalan yang bermanfaat dan kemaslahatan. Masya Allah. Jadi nampak dari ayat ini, ya, tuntunan dari Al-Bari kepada kita semua, itu sebenarnya demi menjaga harta. Karena menjaga harta itu wajib. Menjaga harta itu wajib. Jadi makanya ditetapkan masalah-masalah yang membuat harta kita itu terjaga. Terus? Yang mana orang cerdas pun tidak mampu memberikan sarannya yang lebih baik dan lebih sempurna darinya. Karena di dalamnya terdapat faedah-faedah yang banyak. Di antaranya
bolehnya muamalah dalam bentuk hutang piutang. Paham, tidak apa-apa. Seorang mulai bermuamalah dengan bentuk utang piutang. Nabi mempraktekannya. Nabi mempraktekannya. Ya, Nabi pernah berutang, menjadikan jaminan baju perangnya. Nabi juga pernah membeli ya kendaraan dari sahabat di saat safar dan utang bayar di Madinah. Bayar ketika sampai di Madinah. Tidak masalah hal tersebut. Jual beli dengan cara utang. Dibolehkan. Baik berupa hutang-hutang yang salam atau utang pada jual beli yang diakhirkan pembayarannya. Semua itu Jadi boleh. jual utang salam ya, atau utang salam ya. Ya, utang salam dibahas dalam fikih. Jadi kita pergi ke petani. Dia bilang saya kasih pinjam kamu ini. Bukan salam yang diutang orang pada. Ya, ini utang salam. Mengawalkan harga, mengakhirkan nanti barangnya. Mengawalkan harga, mengakhirkan barangnya. Cuman barangnya belum ada. Kita ke petani, kita kasih pinjam dia. Ya, kan kadang petani butuh beli pupuk, butuh beli obat untuk pertaniannya. Tapi harus ditentukan. Nanti saya dikasih sekian karung beras kalau panen. Dan ditentukan waktunya. Ditentukan waktunya. Iya. Itu dibolehkan. Itu namanya jual beli salam. Atau kadang disebut jual beli salaf. Jual beli salaf. Itu dibahas di usul fikih. Terus. Atau dibahas di fikih ya. Atau utang pada jual beli yang diakhirkan pembayarannya. Semua itu boleh dilakukan. Anda jadi ada dua ya. Ada bayarnya duluan. Itu disebut salam. Barangnya belakangan. Paham? Akad pabrik. Kita akad sama orang untuk dibuatkan. Iya, atau tadi di sawah. Iya, itu salam atau salaf. Atau bisa juga orang kebalikannya. Barang dulu baru nanti uangnya. Barang dulu baru nanti uangnya. Kan begitu. Tadi kalau salam, uang dulu baru barang. Atau barang dulu baru uang. Diambil barangnya sekarang, nanti uangnya diakhirkan. Karena Allah telah mengabarkan berkaitan dengan kaum mukminin, dan apapun yang Allah kabarkan tentang kaum mukminin, maka sesungguhnya hal itu termasuk konsekuensi atau kewajiban kepentingan keimanan, dan telah ditetapkan juga hal itu oleh Allah yang Maha Kuasa. Di antaranya, wajibnya menyebutkan tempo pembayaran dalam seluruh transaksi hutang piutang. Ini penting sekali. Dalam seluruh transaksi hutang piutang, antum harus sebutkan berapa lama. Jangan bilang tidak enak, itu masalah. Nanti antum akan tagih juga tidak enak. Jadi sebutkan temponya. Kapan dibayar? Kapan dibayar? Jangan sampai antum bilang, kapan saya bayar ini? Gampang itu akhi. Saat susah mau tagih, saudaranya bilang, gampang itu akhi. Begitu, karena kita sesama ikhwah itu dibangun di atas maaf katanya. Afwan syukron. Anda paham kan? Makanya tulis. Bahkan apa kata penulis faedahnya? Wajibnya menentukan temponya. Wajib menetapkan. Sampai kapan? Sampai kapan? Dan diantaranya bahwasanya apabila tempo itu tidak diketahui. Tadi Jami'ul Mudayanat terus dalam seluruh transaksi hutang piutang dan masa penyewaan. Masa sewa. Iya kan kadang utang kadang sewa. Orang masa sewa mau apapun yang disewa, motor, mobil, itu harus ditentukan kapan dikembalikan. Kapan selesai? Kapan selesai? Terus. Dan diantaranya bahwasanya apabila tempo itu tidak diketahui, maka itu tidak halal. Karena sungguh padanya terdapat goror dan bahaya. Maka itu masuk dalam perjudian. Masya Allah. Ini penting sekali faedah kedua. Ini selanjutnya ini. Ketika antum tidak tentukan temponya, masalahnya
bukan hanya sekedar gampang-gampang begitu. Kalau tidak ditentukan temponya, maka itu tidak halal. Kenapa? Goror. Pasti akan ada goror, karena tidak ditahu dia sampai kapan dia manfaatkan, sampai kapan dia bayar. Dan kalau ada goror, itu juga bisa masuk dalam apa? Judi. Hanya judilah yang tidak ditahu menang atau kalah. Orang hanya taruhan. Orang hanya taruhan. Bisa rugi, bisa untung. Itu dibilang judi. Definisi judi itu bisa untung, bisa rugi. Iya, itu judi. Terus? Dan di antaranya Allah memerintahkan kepadanya untuk mencatat hutang-hutang. Dan perkara ini kadang menjadi wajib. Jika menjaga hak itu wajib. Seperti seorang hamba yang wajib menjaga wilayah. Dan seperti harta anak yatim, wakaf, harta titipan, atau yang diwakilkan dan amanah. Terkadang. Paham dah? Jadi Allah perintahkan kita untuk menulis. Perintah ini kadang wajib. Untuk menjaga yang wajib. Paham kan? Seperti ini Masya Allah yang belum singgung ya. Masalah perwalian, harta anak yatim, wakaf. Ini paling sering. Kalau masalah wakaf, suatu saat antum ada orang yang wakafkan sama antum, tulis. Itu masalah kalau tidak ada catatan. Sekarang karena bisa saja pemilik wakaf, sekarang dia wakafkan. Muncul nanti anak keturunannya melihat bahwa ini ada surat ini saya dapat. Sertifikat tanahnya bapaknya. Dan dia lihat harganya sudah naik. Itu masalah. Iya, itu masalah. Maka tulis. Sekarang segera pindahkan lagi ke nama yayasan. Itu semua namanya bentuk penulisannya masalah wakaf. Masalah wakaf karena nanti belakangan akan bermasalah. Karena sekarang maksudnya orang tuanya, ibu bapaknya sudah ikhlas, belum tentu nanti anak. Paham kan? Belum tentu. Bahkan sekarang orang bisa meroboh masjid. Gara-gara itu tanahnya bapaknya. Dia tidak pikir masjid, dia pikir cuma uang. Lumayan ini kalau dijual ini. Apalagi lagi susah-susah. Iya, itu masalah. Jadi ini yang diingatkan di sini. Tulis. Terus. Terkadang ini mendekati wajib. Tidak wajib tapi dekat ke wajib. Artinya sunnah muakkadah. Sebagaimana jika hak itu murni milik seorang hamba dan kadang dianjurkannya lebih kuat. Sesuai dengan keadaan yang merupakan konsekuensi untuk hal tersebut. Atas segala sesuatu. Ala kulli hal. Itu biasa kita ucapkan. Ala kulli hal. Maksudnya apa itu dibilang kalau orang bilang ala kulli hal? Apapun yang terjadi intinya adalah penulisan merupakan hal yang paling besar terhadap apa yang dengannya transaksi-transaksi yang diakhirkan ini dijaga. Masalah yang diakhirkan ya. Kalau yang bayar sekarang nggak usah dicatat, selesai masalah. Nggak usah dicatat. Tapi kalau yang diakhirkan itu menjadi sebab terbesar bisa menjaga hak. Karena banyaknya lupa dan banyaknya terjatuh pada kesalahan-kesalahan dan menghindari dari orang-orang yang tidak amanah, yang tidak takut kepada Allah. Nah itu dia. Nanti orang tidak amanah kita punya bukti. Masya Allah. Terus. Wa minha amruhu ta'ala lil katibi an yaktuba bainal muta'amilaini bil adli fala yamilu ma ahadihima liqarabatin wala ghairiha wala ala ahadihima li'adawati wa nahwiha. Wa minha annal kitabata bainal muta'amilaini min afdalil a'mali wa minal ihsani ilaihima wa fiha hifzu huquqihima wa bara'atu dhimamihima kama amarahu Allahu bidzalik falyahtasabil katibu bainan nasi hadhil umura liyahdha bithawabiha. Wa minha annal katiba la budda an yakuna arifan bil adli ma'rufan bil adli li'annahu idza lam yakun arifan bil adli lam yatamakkan minhu wa idza lam yakun mu'tabiran adalan indan nasi radiyan lam takun kitabatuhu mu'tabaratan wala hasilan
ولا حاصلا بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق. ومنها أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها، وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم. ومنها أن الكتابة من نعم الله على عباده التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بها، وأن من علمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيم. فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى أن يقضي بكتابته حاجة العباد ولا يمتنع عن الكتابة. ولهذا قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. Baik. Dan siapa teman merujanya? Adil? Alhamdulillah. Fadal. Bismillah. Wa minha jar majrur amru mubtada'hu mudhafun ilaih ta'ala fil madi lil katibi jar majrur an yaktuba an alat penasab yaktuba fil mudhari mansub baina maf'ulun fi al muta'amilaini mudhafun ilaih bila adli jar majrur fala la nafi yamilu fil mudhari marfu' ma'a maf'ulun fi ahadi mudhafun ilaihi ma mudhafun ilaih li qarabatin jar majrur wala ghairi ma'tuf ha mudhafun ilaih wala ala ahadi jar majrur hima mudhafun ilaih li adawatin jar majrur wa nahwi ma'tuf ha mudhafun ilaih. Wa minha jar majrur annal kitabata anna bersama isimnya baina maf'ulun fi muta'amilaini mudhafun ilaih min afdali jar majrur al a'mali mudhafun ilaih. Wa minal ihsani jar majrur ilaihima jar majrur wa fiha jar majrur hifzu mubtada muakhar hukukihima mudhafun ilaih hima mudhafun ilaih wa bara'atun ataf ka hifzu zimami mudhafun ilaihima mudhafun ilaih kama ka huruf jar ma makafa amara fi'il madhi hu maf'ulun bi Allahu fa'il bidzalika jar majrur falyahtasib fi'il mudhari majzum bi lamul amr al-katibu fa'il baina maf'ulun fi an-nasi mudhafun ilaih hadhihi maf'ulun bi al-umura na'at badal atau bayan liyahza fil mudhari mansub bi lam ta'lil bisawabihi jar majrur bisawabiha jar majrur ha mudhafun ilaih. Wa minha jar majrur annal katiba anna bersama isimnya la budda la nafilil jins budda isim la ayyakuna fil mudhari mansub arifan khabar yakun bil adli jar majrur ma'rufan khabar kedua dari yakun bil adli jar majrur li'annahu anna bersama isimnya idza maf'ulun fi lam yakun fil mudhari majzum arifan khabar yakun bil adli jar majrur lam yatamakkan fil mudhari majzum minhu jar majrur wa idza maf'ulun fi lam yakun fil mudhari majzum mu'tabaran khabar yakun adalan na'at indan nasi jar majrur radiyan hal lam takun fil mudhari majzum kitabatu isim dari takun hu mudhafun ilai mu'tabaratan khabar dari takun wala hasilan isim la ma'tuf ke mu'tabaratan biha al maqsudu fa'il dari hasilan alladhi na'at huwa mubtada hifzu khabar al huququ mudhafun ilai. Wa minha jar majrur anna alat temannya inna min tamami jar majrur al kitabati mudhafun ilai wal adli jar majrur fiha jar majrur an yahsina fil mudhari mansub an yuhsina fil mudhari mansub al katibu fa'il al insya'a maf'ulun bih wal kita bisa tahu dia yuhsina karena kalau antum baca yahsun enggak butuh maf'ulun bih.
Tidak butuh maf'ulun bih, kan dari kata hasuna. Ketika dia butuh maf'ulun bih, pasti berubah bentuk. Menjadi ahsana yuhsinu. Paham kan? Wal alfaza ataf al-mu'tabirata na'at fi kulli jar majrur muamalatin mudhafun ilaih bihasabi jar majrurha mudhafun ilaih walil urfi jar majrur fi hadha jar majrur al-maqami na'at badal ataf bayan i'tibarun mubtada muakhar azimun na'at. Wa min hajar majrur annal kitabata anna bersama isimnya min ni'ami jar majrur Allahi mudhafun ilaih alal ibadi jar majrur allati na'at la tastaqimu la nafi tastaqimu fil mudhari marfu' umuru fa'il hum mudhafun ilaih ad-diniyatu na'at walad dunyawiyatu ataf illa adatul istisna biha jar majrur wa anna temannya inna man isim anna allama fil madi hu maf'ulun bih Allahu fa'il al-kitabata maf'ulun bih kedua faqad tanda fi'il tafaddala fi'il madi alaihi jar majrur bi fadlin jar majrur azimin na'at famin min tamami jar majrur syukrihi mudhafun ilaih li ni'matillahi jar majrur mudhafun ilaihi ta'ala fi'il madi an yaqdiya fi'il mudhari mansub bi kitabati jar majrur hi mudhafun ilaih hajati maf'ulun bih al-ibadi na'at mudhafun ilaih wala la nafi yamtani'u fil mudhari marfu' anil kitabati jar majrur wa li hadha jar majrur qala fil madi wala la nahi ya'ba fil mudhari majzum katibun fa'il an yaktuba fil mudhari mansub kama kaf huruf jar maka fa'allama fil madi hu maf'ulun bi Allahu fa'il. Ahsan, Masya Allah, mantap. Terjemahkan. Dan di antaranya Allah memerintahkan kepada tukang tulis-tulis untuk menulis di antara tukang tulis-tulis ya. Kepada tukang tulis. Kepada tukang tulis untuk menulis. Jangan bilang tukang ya. Kepada orang yang menulis. Kalau tukang boleh juga. Tidak masalah. Tapi orang yang menulis. Ulang coba. Dan di antaranya Allah memerintahkan kepada orang yang menulis untuk menulis di antara dua orang yang bermuamalah dengan adil. Maka dia tidak boleh cenderung kepada salah satunya karena kekerabatan atau selainnya. Dan tidak atas salah satunya karena permusuhan dan semisalnya. Dan di antaranya bahwasanya menulis di antara dua orang yang bermuamalah merupakan amalan yang paling utama dan merupakan bentuk berbuat baik kepada keduanya. Ini Masya Allah. Kalau seandainya semua notaris tahu ini, dia tidak akan hanya sekedar keluarkan surat karena uang yang diberikan oleh orang yang melakukan transaksi utang piutang. Ini kan sekarang jadi kerjaannya notaris. Iya, seandainya dia tahu ini ternyata dia berbuat baik, afdolul a'mal. Paham ini? Pekerjaan menulis dari orang yang berutang piutang dalam akad jual beli itu adalah afdolul a'mal. Kenapa kira-kira? Menjaga harta. Nah, gara-gara itu tulisannya notaris terjaga hartanya orang. Terus wal ihsan ilaihima, berbuat baik kepada orang. Paham kan? Orang saja berbuat baik kepada hewan. Itu dianggap berbuat baik. Gimana lagi kalau dia berbuat baik kepada sesama manusia? Paham kan? Kan tidak semua orang dianggap tulisannya dalam persaksian di pengadilan. Tapi kalau notaris, ternyata ini pekerjaan afdolul a'mal. Iya, pekerjaan yang paling utama. Pekerjaan yang paling utama. Karena untuk sekarang ini, masa sekarang, itu semua yang dianggap notaris. Tulisan tanpa itu kadang tidak dianggap di persaksian. Di pengadilan. Anda paham ini? Maka ini adalah karena bentuk penjagaan terhadap harta, dia jadi afdolul a'mal. Jadi afdolul a'mal. Masya Allah.
Terus, Dan padanya terdapat penjagaan hak-hak mereka dan selamat dari perlindungan mereka, sebagaimana Allah memerintahkan hal itu. Maka hendaknya para penulis mencari pahala dengan perkara-perkara ini agar ia mendapat keberuntungan dengan balasannya. ini poin terakhir yang bagus. Falyahtasib al-katib. Hendaknya penulis, sekali lagi sekarang penulis untuk penjagaan utang, piutang, harta, cicil, menyicil, semuanya adalah urusannya siapa? Notaris. Semuanya urusannya notaris. Maka falyahtasib, hendaklah dia mengharap pahala. Iya, antara manusia dalam perkara ini supaya dapat pahala banyak. Dan di antaranya penulis harus merupakan orang yang mengetahui keadilan. Paham dah? Dia harus orang, artinya dia punya sekolah dalam hal tersebut. Dia harus punya sekolah dalam hal tersebut. Dan dia dikenal dengan keadilannya. Karena kalau dia tidak mengetahui keadilan, maka dia tidak mungkin darinya. Dan apabila dia orang yang tidak dianggap keadilannya di sisi manusia dengan ridho, maka penulisannya tidak dianggap. Dia tidak dianggap penulisannya. Harus orang dikenal memang. Sekarang alhamdulillah pemerintah kita juga melindungi itu. Karena pemerintah tidak sembarang keluarkan orang yang menjadi notaris. Tidak sembarang, ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Sehingga semua itu alhamdulillah dengan aturan pemerintah kita juga merasa aman. Kita juga merasa aman. Terus. Dan tidak ada hasil darinya yang dimaksudkan, yaitu penjagaan hak-hak. Dan di antaranya bahwasanya kesempurnaan dari pencatatan dan keadilan dalam muamalah itu adalah bahwa penulis itu ahli dalam merangkai kata dan membuat kalimat yang sesuai. Masya Allah, itu harus dia paham. Misalnya di persaksian di pengadilan, itu beda kalau dia bilang dia bertanda tangan di hadapan saya, berarti dia datang. Beda lagi kalau dia didatangi. Nanti kan orang yang bersengketa itu ada saja celahnya supaya dia menang. Dia tinggal bilang, saya tidak pernah datang. Padahal dia tanda tangan. Tapi dia bilang, di kalimat satu kata itu merubah hukum. Merubah hukum. Dia bilang, dia datang kepada saya. Padahal dia tidak datang, notarisnya yang ke sana. Nah, itu merubah. Akhirnya bisa kalah gara-gara satu kalimat yang salah. Jadi dia harus paham, tahu cara merangkai kata dalam akad itu. Kan dia penulis. Intinya adalah harus orang sekolahnya memang di situ. Dia tahu hukum. Dia tahu hukum. Terus. Dalam segala macam muamalah sesuai dengan jenisnya. Dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat dalam hal ini memiliki peran yang cukup besar. Uruf juga. Uruf kebiasaan orang. Itu juga memiliki peran yang besar dalam mengatur dalam pencatatan tadi. Dan diantaranya bahwasanya pencatatan itu diantara nikmat-nikmat Allah terhadap hamba-hambanya. Di mana urusan-urusan agama dan urusan-urusan dunia mereka tidak akan lurus kecuali dengannya. Masya Allah. Tulisan, masalah agama saja kalau kita tidak pernah tulis, tidak masalah. Itu akan ada masalah, akan ada masalah. Masalah satu harokat antum tidak tulis, masalah. Baru satu harokat itu. Masalah agama. Iya, salah baca titik. Masalah. Iya. Nah, ini yang disebutkan. Apalagi masalah dunia yang memang banyak sengketanya. Dan bahwasanya barang siapa yang diajarkan oleh Allah penulisan, sesungguhnya Allah telah mengaruniakan padanya keutamaan yang besar. Masya Allah, kalau kita pintar menulis, itu sudah pemberian besar. Iya, terus. Dan menjadi kesempurnaan syukurnya terhadap nikmat itu, agar dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan hamba dengan pencatatan yang dilakukannya. Dan dia tidak boleh menolak untuk menulis. Karena itu Allah berfirman, wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullah. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Hasan. Kita cukupkan sampai situ. Masya Allah. Kita lanjut lagi besok. Mantap. Masya Allah.
Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.